Oke, kali ini kita akan mendemokan Lab 1043. Lab 1043 ini merupakan rangkaian dari Training of Trainer Cyber Ops Associate dari Cisco. Kemudian kita kerjakan Lab 1043, ya, ini using Wireshark to examine TCP and UDP captures. Anda bisa download ini file PDF-nya. Kemudian saya langsung saja, ya, ini kita akan kerjakan lab ini, ya. Kita akan kerjakan lab ini di dalam virtual machine, ya. Ini ada Linux Arc, atau di dalam modul bisa download CyberOps Workstation.ova-nya. Kemudian lab yang akan kita kerjakan itu ada dua bagian, ya. Part 1 kita akan kerjakan itu untuk FTP, ya. Ini FTP ini untuk TCP, ya. Kita examine TCP. Kemudian yang part kedua ini TFTP untuk examine UDP. Sehingga objektif kita bisa lihat di sini ada dua. Kita akan melihat TCP header field, apakah Wireshark, ya, Wireshark ini bisa capture, ya, TCP header field, dalam hal ini FTP session. Dan objektif yang kedua adalah apakah Wireshark bisa mengidentifikasi atau capture UDP header field dari TFTP session. Oke, kita langsung saja ke part 1. Jadi part 1 ini tujuannya adalah kita akan coba FTP seperti topologi ini. Ini kita FTP client dari VirtualBox, kemudian atau virtual machine. Kita coba connect ke FTP, ya, ke FTP server. Ada alamatnya dari cdc.gov. Kemudian part kedua itu kita gunakan topologi ini. Oke, kita balik lagi, ya. Jadi pertama kita jalankan Wireshark dulu. Oke, kita jalankan Wireshark dulu. Ya, jangan lupa untuk di capture, ya. Oke, ini sudah mulai capture. Kita buka kembali terminal. Nah, kita sekarang akan connect ke FTP server, ke ftp.cdc.gov. Jadi ftp.cdc.gov. Oke. Untuk username-nya Anonymous, ya, Anonymous. Oke, passwordnya di enter saja seperti ini. Nah, step yang kedua adalah kita akan melihat atau kita akan download, ya, download sebuah file namanya readme. Kita lihat dulu tulisannya bagaimana, ya. Biar itu kita ketik perintah ls untuk melihat semua file dan direktori yang ada di sini. Nah, ini, ya, ini yang akan kita download, readme. Oke, kita lanjut ke step 2. Nah, untuk mengambil readme file ini kita ketik saja perintah get readme, ya, get readme. Oke. Nah, sudah berhasil, ya, ditransfer. Setelah itu dalam lab ini dikatakan kita stop Wireshark-nya, ya. Wireshark-nya kita stop karena nanti kita akan analisa. Oke, sekarang saya perbesar Wireshark-nya. Saya perbesar Wireshark-nya. Sekarang kita akan lihat Wireshark-nya. Oke, kita akan lihat. Di sini dikatakan bahwa kita akan coba filter, ya. Jadi kita coba filter di sini. Jadi kita coba TCP, kemudian NIP.address, ya. Ini 198. Ini IP-nya dari CDC, ya. Sorry. Oh, ya. Mudah-mudahan tidak berubah, ya. Kalau sudah berubah ini saya ikut di modul dulu. Kalau sudah berubah kita lihat nanti di Wireshark-nya. Tapi mudah-mudahan IP publiknya masih sama, ya. 246.117.106. Oke. Kita filter. Oh, ya, ternyata masih sama, ya. Masih sama, ya. Kita lihat ini masih sama. Oke, kita lanjut di modul. Nah, di modul sini kita akan analisa TCP field. Jadi karena ini FTP, ya, itu di dalam dia kerja di protokol TCP. Kita akan analisa. Nah, Anda lihat di tiga paket pertama ini, ya, yang saya sudah bold ini. Oke, jadi setelah kita stop, ya, ini hasil capture-nya. Kita akan analisis sesuai dengan lab sini petunjuknya. Kita akan analisis 3 paket pertama ini, ya. Saya select, ya, yang berwarna biru ini 3 paket pertama. Yang pertama itu ada sync-nya.
synchronize, ada sync dan ACK, ya, sync dan synchronize dan acknowledgement. Dan yang ketiga adalah acknowledgement. Nah, kalau kita pelajari di bab-bab sebelumnya, ini adalah three-way handshake, ya, three-way handshake. Oke, mari kita analisis satu persatu ya. Mari yang pertama ini kita bisa klik di sini yang pertama, oke. Kemudian kita bisa analisis TCP headernya dari bagian tengah sini ya, di transmission control protocol. Kita expand saja. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat di modul dulu ya. Jadi ini adalah TCP header. Ini yang akan kita coba lihat apakah Wireshark itu bisa capture juga TCP header ya. Ada source port, destination port ya, sequence number, acknowledgement ya, header length sampai di option. Ya, kita akan lihat apakah Wireshark bisa capture. Oke, kita langsung saja ya di sini. Nah, Anda perhatikan ini ya, saya sandingkan di lab dan di Wireshark-nya. Yang pertama source port number, ada ya source port number ini. Kemudian destination port number-nya ada ya. Ada sequence number. Oke. Ada acknowledgement number. Ada ya, ada. Ada header length-nya. Oke, ada ya header length-nya. Code bit-nya ya, code bit-nya ada atau flag ya. Flags atau code bit. Nah, lihat di sini ya. Oke. Oke, ada ya. Kemudian ada window size-nya. Yes, ada ya. Ada checksum-nya. Oke, ada apa lagi ya? Urgent pointer ya, URG pointer. Ada option. Nah, ternyata ada ya. Ternyata ada dan di sini ada penjelasannya. Apa ini TCP source port number? Jadi source port number ini biasanya kalau di TCP itu dia random ya. Random value di atas, nilainya di atas 1023. Kalau kita lihat di sini source portnya 5530 ya, di atas 1023. Nah, destination portnya 21. Kenapa 21 ya? Kita kan gunakan FTP. FTP itu jalan di port 21. Kemudian ini ya ada flag-flagnya atau di sini disebut code bit. Jadi ada ACK, SYN, FIN. Seingat saya ada juga apa ya? URG ya, urgent, ada PSA, push, ada RST untuk reset ya. Tapi di modul ini kan kita hanya ACK, SYN dan FIN ya, kalau saya tidak salah ya. Kemudian ya ini penjelasan window size, urgent pointer ya, ini dipakai untuk flag URG, betul ya. Nah, di sini ada tabel. Nah, kita langsung isi saja ya. Ini yang buat yang pertama ini. Nanti kita isi juga ada tabel yang untuk yang paket kedua dan paket ketiga. Oke. Paket pertama yang sync source IP address-nya. Oke, sebentar ini. Oke. Kita analisa dulu di sini ya. Ini source-nya ya. Source IP address. Oke. Saya ini ya 10.10.10.107 ini IP saya. Oke, kita langsung isi saja ya. 10.10.10.107. Kalau untuk IP dia ada di sini ya, di Internet Protocol version 4. Kita lihat di situ. Oke. Lalu destination-nya di sini ya, destination-nya 198. Ini IP dari cdc.gov tadi. FTP-nya 246.117.106. Oke. Berikutnya source port. Nah, kalau source port sudah diambil dari TCP sini. Source portnya itu 55530. Terus destination portnya 21. Port 21 ya, FTP. Terus sequence numbernya di sini 0. Oke, 0. Lalu acknowledgement numbernya juga 0. Ini paket yang pertama ya, paket pertama 0. Kemudian apalagi? Header length-nya 40 byte. Header length-nya 40 bytes ya. Windows size-nya 64240. 64240. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut sekarang kita akan analisa yang kedua. Nah, paket yang kedua sekarang. Yang kedua yang sync dan ACK. Oke, kita klik.
Kita lihat dulu ya untuk IP-nya ini. Nah, ini dia. Ini source-nya sudah dari 198 ya, sudah dari 198. Ini berarti waktu saya ambil readme tadi filenya ya, itu dia kirim ke saya. Sehingga saya jadi destination ya. Jadi berarti source IP address-nya itu 198.246.117.106. Terus destination IP-nya IP saya sendiri 10.10.107. Oke, lanjut di sini, di bawah sini. Source portnya 21 ya. Destination portnya 55530. Oke. 55530. Sequence numbernya 0 ya. 0. Kemudian apa lagi? Acknowledgement numbernya. Nah, ini sudah 1 ya. Sudah 1 acknowledgement-nya 1. Kemudian header length-nya. Mana header length-nya? Ini ya, header length-nya 24 bytes. Oke, 24 bytes. Lalu window size-nya 32120. Oke, 32120. Sip. Bagian yang kedua atau paket yang kedua sudah selesai. Sekarang ini ya yang sin ACK. Sekarang yang bagian yang ketiga yaitu ACK. Oke. Sama ya, kita select di tengah sini udah muncul. Oke. Ya. Source IP-nya. Source IP-nya seperti hasil dari Wireshark 10.10.10.107. Oke, terus destination-nya 198.246.117.106. Source port number-nya kita lihat di sini ya, 55530. Terus destination-nya berapa? 21 ya. Destination-nya 21. Sequence number-nya berapa sekarang sequence number-nya? Oh, 1 ya. Sequence number-nya 1. Acknowledgement number-nya berapa? 1. Oke. Ah, ini bengkok-bengkok nih. 1. Header length-nya. Header-nya berapa? 20 byte. Udah berubah ya. 20 bytes. Oke, window size-nya 64240. 64240. Oke, sudah selesai ya ini. Sudah selesai untuk paket pertama, paket kedua dan paket ketiga kita sudah selesai mengisi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita di sini ada penjelasan sedikit. Kalau misalkan kita sudah selesai ambil tadi apa ya? Saya balik ke terminal ya. Ambil filenya. Oh, sudah tertutup ya. Itu ada sessionnya tadi. Bentar. Oh, ini dia. Jadi ketika saya ketik quit ya. Quit ini yang terjadi nanti ya, yang terjadi. Jadi yang terjadi adalah dari saya ketik quit, maka dari FTP server itu akan respons goodbye 221 ya. Lalu ada acknowledgement, lalu ada acknowledgement bahwa sudah fin ya, sudah finish ya. Lalu dari klien juga acknowledgement, oke, sudah sessionnya saya sudah finish. Ada acknowledgement terus sessionnya Pak end. Itu ya. Oke, apalagi? Nah, di sini juga kita bisa filter semua yang FTP sesuai dengan ini ya. Kita bisa filter hanya FTP. Jadi hasil capturean kita ini semua FTP yang kita lakukan tadi semua ada sini. Contoh ini ya, Anda lihat. Usernya saya bisa lihat di sini. Usernya anonymous. Kalau saya ketik password, mungkin juga akan kelihatan ya, karena FTP ini dia tidak ada encryption. Jadi dia clear text ya. Dia clear text. Ini apa yang saya buat semua ada di sini. Oke, itu penjelasannya. Oke, untuk yang pertama sudah selesai ya. Untuk part pertama. Sekarang kita akan lanjut di part kedua ya. Kita akan lanjut di part kedua. Saya perbesar dulu. Jadi part kedua ini kita akan mengidentifikasi UDP header. Oke, saya balik ke modul dulu. Kalau UDP header itu isinya ini ya. Nah, UDP header itu source port, destination, length, dan checksum. Ya, memang sedikit karena memang UDP header itu connectionless ya. Kalau saya tidak salah ingat ya. Jadi dia punya overhead, dia less ya, aturan-aturannya cuma sedikit dibandingkan dengan TCP gitu.
Tuh. Jadi ini akan kita analisis di part kedua. Oke. Nah, kita seperti ini ya, kita lanjut saja. Oke, kita akan gunakan Wireshark juga ya, sama untuk capture TFTP session. Kenapa? Karena TFTP ini jalan di UDP. Oke, ini kita clear dulu. Oke, kita akan di sini ada script ya, start tftp.sh, sudah ada scriptnya, kita tinggal ikuti saja buat jalankan. Jadi home, analyst, lab.support files, scripts, kemudian start tftpd.sh. Oke, kita jalankan. Harusnya ini sudah jalan ya, scriptnya sudah jalan, tftp-nya juga sudah jalan. Sekarang kita akan membuat sebuah file. Nanti file ini akan kita transfer lewat tftp. Oke, kita buat file ya, echo this file contains my tftp data titik. Oke, kita isi ini ya. Kalau kita ada perintah echo terus ada dalam petik seri ini kontennya, kita mau isi ke file mana. Kalau ada tanda lebih besar sama dengan, kita isi ke srv, direktur srv, kemudian direktur tftp, lalu ini tidak ada ya, baru kita mau buat my tftp data. Oke, sudah sama ya, Oke, sip. Oh, permission denied. Tidak bisa, berarti saya harus pakai sudo ya, harus sudo. Bentar, saya up. Harus di sudo. Oh iya, karena ini sudah root. Sorry, ini di langka ya. Ini sudah root. Sorry. Saya ulang, sorry. Ini bukan ini ya, sebentar. Ini yang pertama ini, bukan tadi, sudah langka tadi. Oke, saya ulang saja. Saya clear ulang ya. Tadi sudah langsung di kedua. Pertama kita lewat. Oke. Jadi kita akan jalankan dulu Mininet-nya. Di sini sudah ada script Python-nya untuk jalankan Mininet. Kita jalankan dulu. Jadi sudo lab.support file scripts, kemudian cyberops topo.py. Oke, cyberops. Nah, wah keren. Ini sudah jalan ya. Ini seperti di topologi yang tadi ya, 172.16 networknya. Oke. Berikutnya ini Mininet ya. Sudah ada Mininet prom. Kalau sudah selesai ini, nanti kita langsung ke Mininetnya. Kemudian di terminal H1 ya ini. Jadi oh ya, ini harus ketik dulu ini ya. Setelah sampai ini kita ketik ini xterm H1 H2. Oke, jadi akan terbuka dua ya. Dua terminal baru ya. Ini H1, ini namanya H2. Oke. Sekarang kita ke H1 ya, H1. Oke. Nah, ini kita lihat H1 ini dia sudah root ya. Sudah root. Ini bisa enggak kita buat preference-nya ya? Terlalu kecil ini fontnya. Enggak ada preference ya di sini. Oh, bisa ini. Kita zoom bisa nggak? Oh, nggak bisa zoom ya. Oke. Sorry ya, kecil ini. Oke, lanjut di H1 ini kita akan jalankan script ya untuk start tftpd. Oke, dia di home ya, home, kemudian analyst. Wah, ini kekecilan ini. Analyst, kemudian lab support file, scripts, lalu start tftp.sh. Oke, sudah. Kemudian kita akan buat file, masih di H1, kita akan buat file yang isinya ini ya. Kita buat file dulu, tidak perlu di sudo karena sudah di root. Echo this file contains my tftp data titik ya. Kemudian this file content ini isinya mau dimasukkan ke file mytftp data. Dia ada di srv tftp, kemudian nama filenya mytftp
underscore data. Oke, sudah. Oke, kita cek kalau sudah ada ya. Kita cek kalau sudah ada rv tftp my underscore. Oh, kok nggak ada ya? Oh, sorry. tftp my. Oke, nah, udah ya. Sudah berhasil terisi ini file my tftp data dengan isian yang sudah saya isi di atas. Oke, selanjutnya adalah kita akan mengukur security-nya dari TFTP server ini. Berarti di H2 kita juga harus buat ini ya. Di H2 kita harus buat, tapi di sini tidak jelaskan kita buatnya di direktori mana ya. Kalau di sini PWD-nya di home ya, di analis ya. Kita ikut saja. Tidak ada di mana ini my TFTP datanya. Jadi saya langsung buat filenya dengan menggunakan touch my tftp underscore data. Oke, ini sudah ada ya, harusnya sudah ada ya ini my tftp data. Oke, lanjut adalah kita buka H1 di sini ya. Kita buka H1, lalu kita jalankan Warchart kita jalankan. Oke, ini sudah ada 2 ya tadi, ini kita close saja. Oke. Kemudian di sini kita akan di mana ya? Oh ya, ini di H1 di ETH0, betul ya, di ETH0. Tapi sebelumnya kita atur dulu ya, kita atur dulu di preference-nya, edit preference. Kemudian di protocols ya, protocols. Di sini kita ke UDP paling bawah ya. Yes, UDP, lalu dicentang ini ya, validate. Jadi pastikan 3 ini ya, show UDP, validate UDP, dan calculate conversion. Oke, kita start di interface. Oke. Nah, ini sudah jalan ya, sudah jalan. Kemudian yang akan kita lakukan adalah kita akan gunakan TFTP ini untuk mengambil ini ya, my TFTP data. Tapi ini start TFTP from H2. Oke, dari H2. Oke, berarti dari ini H2 ya. Oke, dari H2 ya. Dari H2 berarti kita akan gunakan perintah TFTP 10.0.0.11 ya. Ini dari mini apa ya tadi? Mininet atau apa ya untuk networknya ini? 172 dan oke, saya balik lagi mungkin ke atas ya. Ini topologinya kita ini ya. Dari network 10.0.0/4 dan network 172.16.0/12. Oke, kita balik lagi. Makanya tadi IP-nya itu di sini 10 ya, network 10. Oke, min c get my tftp data. Oke, kita enter. Nah, setelah itu kita disuruh untuk stop Warchart-nya ya. Stop the Warchart. Oke, kita stop. Ini saya perbesar ya. Kita stop Warchart-nya. Terus filternya kita kasih TFTP. Kita mau lihat. TFTP. Oke. Nah, di sini lihat ya, ada TFTP kita sama dengan di lab. Di sini ada 3 juga ya, ada 3 TFTP paket yang jalan di sini kalau Anda lihat. Nah, di lab di sini ya, di sini ada detail UDP-nya ya. Di setiap paket ini kalau Anda lihat di sini, Anda klik misalkan yang paket pertama, sama seperti tadi ya. Anda lihat di user datagram protokol. Nah, ini ada juga. Nah, ya. Ini untuk TFTP-nya. Oke, ya, ini filenya kita tadi. Oke, kita lihat sekarang ya untuk portnya ini. Untuk UDP source portnya di sini kayaknya kita akan ngisi lagi sama seperti tadi ya. Ini ya, source port, destination port. Oke, apalagi yang ada? Message length. Mana ya message length-nya?
Message lengthnya di mana ya? Oh ini lengthnya ya. Length. Terus checksumnya ada, checksum. Oke. Terus ada data ya, datanya. Ini datanya. Oke. Mari kita isi seperti yang tadi ya. Kita isi untuk sebentar, ini paket yang pertama tuh cuma disuruh yang mana ya? Sebentar. Ini disuruh first. Oh iya, cuma first. Highlight the first UDP. Oke. Jadi ya tidak 3 ya, cuman satu ini. Oke. Kita isi source IP address-nya sama ya kalau IP di sini. Iya. Terlewatkan. Ups, di bawah. Nah, itu dia. Source-nya itu berapa ya? Mana itu? 10.0.0.12. Destination-nya 10.0.0.11. Source port. Nah, ini sudah bisa lihat di UDP bawah. Source port-nya 44420. Destination port-nya 69. Oh, 69 ya ternyata ya. UDP TFTP ya. Kemudian lengthnya 32. Lalu checksumnya itu dihapus dulu. 0x2d 89. Oke, sip. Oke, sudah selesai ya. Oke. Ya, jadi ini adalah hasil dari membuat lab 1043. Jadi kita sudah lihat ya, dari judulnya kita sudah menganalisis untuk baik itu TCP-nya ya, TCP header dan juga UDP header. TCP tadi kita gunakan FTP dan UDP tadi kita gunakan TFTP. Dan ternyata Wireshark ini kita bisa analisis ya. Hebat ya nih Wireshark, kita bisa analisis sesuai dengan teori yang kita pelajari. Oke, terima kasih.